Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Rismaisi Amrulia, mahasiswi dari Magister IPA Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang predasi insektivora. Nah, sebelum melanjutkannya, coba teman-teman perhatikan dan tebak tumbuhan yang ada di dalam video ini tumbuhan apa? Benar sekali, ini merupakan tumbuhan insektivora. Salah satu tumbuhan yang ada di daerah Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana biasanya dikenal dengan nama latin Nepenthes sp. Jadi, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang predasi tumbuhan insektivora yang dimulai dari klasifikasi, morfologi, dan predasi insektivora. Klasifikasi tumbuhan insektivora. Tanaman kantung semar atau Nepenthes adalah suatu jenis tanaman karnivor yang banyak ditemukan di daerah Asia Tenggara, Cina bagian selatan, dan Australia bagian utara. Di Asia Tenggara sendiri, tanaman ini banyak tumbuh di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tumbuhan insektivora ini bisa memperoleh makanan dengan cara memangsa serangga yang terjerat pada ujung daun Nepenthes. Kantung ini bukan bunga, melainkan daun yang berubah fungsi menjadi alat pemangsa untuk tumbuhan tersebut. Nepenthes mampu hidup di hutan hujan tropik dataran rendah, pegunungan, hutan gambut, hutan meranggas, gunung kapur, hingga padang savana. Tumbuhan ini sebagian besar hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau dahan pohon lain dengan panjang batang mencapai hingga 20 meter. Sementara, kantung semar yang hidup di daerah savana umumnya hidup secara terestrial dengan tumbuh tegak dengan panjang batang kurang dari 2 meter. Pada umumnya, tumbuhan ini memiliki sulur pada ujung daunnya. Sulur ini dapat termodifikasi membentuk kantung, yaitu alat perangkap yang digunakan untuk menangkap mangsanya seperti serangga dan kodok. Predasi. Kata predasi berasal dari bahasa Latin yaitu praedari, yang berarti menjarah. Predasi adalah interaksi antara dua organisme, predator dan mangsa. Predasi tidak terbatas hanya pada hewan saja, tetapi juga antara herbivor dan tumbuhan. Pada predasi, predator kebanyakan berukuran lebih besar daripada mangsanya. Membukanya penutup kantung Nepenthes. Ketika daun masih muda, kantung pemangsa pada Nepenthes masih tertutup sangat rapat
dan akan membuka ketika sudah dewasa. Zat yang dikeluarkan tumbuhan nepenthes untuk menangkap mangsa. Tumbuhan nepenthes mampu menghasilkan nektar. Nektar tersebut berupa suatu cairan yang lengket dan berasa manis. Nektar ini fungsinya adalah sebagai umpan untuk memikat serangga agar serangga mau mendekati tumbuhan nepenthes. Serangga yang tertarik dengan nektar yang dihasilkan oleh tumbuhan nepenthes tersebut kemudian akan hinggap pada dinding kantung yang licin. Akibatnya, serangga itu pun jatuh ke dalam daun kantung. Nepenthes juga mampu menghasilkan cairan pencerna serangga. Apabila serangga telah masuk ke dalam kantung, tumbuhan ini akan mengeluarkan suatu cairan. Cairan daun nepenthes tersebut mengandung enzim tripsin dan pepsin yang dapat melarutkan serangga atau hewan lain yang terjebak. Cara Nepenthes ampullaria memikat serangga. Cara bagi tumbuhan nepenthes untuk memikat mangsa serangga seperti semut dan serangga lainnya, yaitu dengan cara mengeluarkan cairan manis. Semut yang menyukai cairan manis tersebut akan mendekati tumbuhan nepenthes. Setelah semut berada di bibir kantung, semut pun bisa tergelincir dan masuk ke dalam kantung karena cairan manis tersebut bersifat licin. Mengapa nepenthes memakan serangga? Nepenthes memakan serangga dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi bagi tubuh nepenthes. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mardiana dan kawan-kawan pada tahun 2011 yang menyatakan pemberian semut sebanyak 60 ekor pada tiap tumbuhan nepenthes mampu menghasilkan 3-4 kantung pada setiap tanaman. Itu membuktikan nutrisi tumbuhan tersebut tercukupi dengan baik dengan cara memakan serangga. Zat yang dipakai nepenthes untuk mencerna mangsa. Nepenthes mempunyai cairan yang berfungsi seperti cairan lambung pada tubuh manusia. Cairan itu bersifat asam dengan pH 2, 8, dan 9 yang memungkinkan bisa membuat tubuh serangga tersebut menjadi rusak. Untuk dapat diambil zat gizinya, komponen tubuh serangga perlu dihancurkan sampai molekul penyusunnya. Cara nepenthes memangsa serangga. Awalnya, tumbuhan nepenthes memancing serangga dengan cara mengeluarkan aroma dari kelenjar nektar di kantungnya, supaya serangga-serangga mau mendekati bibir kantung. Setelah itu, serangga akan tergelincir dan masuk ke dalam kantung dan terjebak dalam cairan kantung. Cairan itu bersifat asam yang berfungsi untuk mencabik-cabik tubuh serangga menjadi molekul protein. Kita sudah berada di akhir video nih teman-teman. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekarang coba kalian lihat, apakah tumbuhan insektivora ada di lingkungan sekitar kalian? Kalau ada, coba kalian amati. Dan jangan lupa untuk dilestarikan.